Halo Sobat Seven. Halo Sobat Seven. Jadi ini adalah podcast pertama kita atau project podcast pertama kita dari Eskul Jurnalistik. Jadi pada kali ini kita akan mendatangkan bintang tamu, yaitu adalah dua orang di depan saya dan Sarah. Tetapi sebelum itu, tolong berikan kami waktu untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Surya Chandra Kusuma, kalian bisa panggil saya Kusuma. Saya Sarah Afifah, biasa dipanggil Sarah. Saya Penyanyi Fayoli Mazda Moirazaldi, panggil aja Moira. Saya Florin Adara Ramadhani, biasa dipanggil Florin. Oke, jadi di depan kami ini adalah murid berbakat yang berasal dari SMP Negeri 7. Faktanya, mereka ini masih kelas 7 loh guys. Di samping kanan saya, dia ini adalah juara karate OSM tingkat kota ya? Iya. Dan di sebelah saya pernah menjuarai. Renang, terus ada kayak bidang pelajaran juga sih. Oke. Jadi langsung aja nggak sih Sar kita ke pertanyaannya? Oke, boleh. Nah, buat Florin dan Moira nih, gimana sih perasaan kalian udah berada sampai di titik sini gitu loh? Sampai udah bisa menangin, kalau Florin kan udah sampai tingkat kota gitu ya, Moira juga udah banyak banget prestasinya. Nah, gimana sih perasaan kalian yang udah bisa meraih juara dengan hasil jerih payah kalian sendiri? Gimana tuh perasaannya? Ya pasti seneng lah, karena kan semua usaha kita jadi terbalaskan gitu. Jadi satisfy buat diri sendiri. Bener sih ya. Kalau buat Florin gimana? Kalau aku sih seneng sama bangga juga sih, karena setiap hari udah latihan buat pertandingan itu. Oke, jadi kalian ini ngelakuin hal ini karena tekanan atau memang kalian tuh pengen ngelakuin ini karena kemauan kalian sendiri gitu? Karena kemauan sendiri sih. Keren sih. Keren. Kalau gue sendiri sih, gue nggak ada motivasi sih buat ngelakuin hal itu ya. Iya, gue juga sih Kak. Iya kan? Iya kan. Maksud gue, motivasi apa sih yang bisa kalian dapetin gitu buat nyampe titik ini gitu? Ya, kayak kalau dapetin prestasi, orang-orang jadi ngenalin kita lewat prestasi gitu loh. Jadi kayak bagus lah gambaran kita di orang lain. Kalau Florin? Kalau aku sih karena aku waktu kecil pengen banget buat tanding di luar negeri gitu, biar bisa banggain orang tua juga. Semoga terwujud ya. Ya, amin. Ada nggak sih kayak tokoh aktor kalian yang bener-bener kayak mempengaruhi kalian gitu? Contohnya kayak saya ya, kalau saya itu aktor yang paling saya suka sama tokoh yang berpengaruh dalam hidup saya adalah misalnya kayak Reza Rahardian. Menurut saya dia itu multi talent banget ya, dari film maupun akademik dan non akademik. Kalau kalian gimana? Aku sih jujur gak ada ya, cuman emang dari dulu pernah ikut renang, jadi kayak pengen ngelanjutin lagi terus jadi tingkat yang lebih tinggi aja. Kalau aku sih ada, waktu kecil aku ngefans banget sama Rika Usami. Dia itu juara 1 dunia gitu karate perempuan. Berarti udah dari kecil ya ini ya. Tapi nggak ada tekanan kan kalian nggak benar? Nggak ada sih. Ada ya? Iya. Oke. Selanjutnya Sar? Buat Moira sama Florin nih, coba dong ceritain gimana sih awal mula kalian nemuin posisi diri kalian hingga sampai saat ini. Kalau aku tuh karena guru les renang aku, coach renang aku tuh bilang aku punya potensi yang bagus, gaya renang aku udah bagus. Sayang kalau cuman gitu-gitu doang. Coba ikutin lomba kayak O2SN atau lomba renang lain. Ya udah dari itu aku ambil aja karena ada O2SN ya coba ikutin buat pengalaman gitu kan. Dan akhirnya menang ya, keren sih. Kalau aku sih waktu aku kan karate juga dari TK ya. Nah pas TK itu pernah ikut pertandingan dan alhamdulillah juara 1 sih. Nah tiba-tiba dapet door prize gitu, dapet TV. Nah dari situ aku kayak seneng banget sih waktu kecil. Jadinya pengen lanjut sampai sekarang. Tapi kalian ikut lomba-lomba kayak gitu berarti emang udah dari kecil ya? Atau emang baru mulai SMP ini?
Kalau aku sebenarnya waktu itu kecil ya, pas kecil terus sempat berhenti, baru mulai lagi pas ini SMP. Oh, ya, semoga terus berlanjut ya. Kalau aku sih emang dari kecil sih, dari TK. Kita minum dulu gak sih? Kayak maksudnya kayak tegang banget kayaknya deh. Kita kayaknya butuh minum buat biar suasananya tuh nggak terlalu tegang. Asik. Jadi potensi ya. Kalau ngomongin potensi sih dari lu dulu deh Sar. Menurut lu apa potensi hidup lu nih? Potensi hidup gue paling ya Gak ada. gak ada sih. Berarti Belum gak sih, ada. belum kepikiran sih. Belum kepikiran gitu ya? Berarti mereka ini gak sih kayak udah Iya, mikirin mereka emang jauh keren banget sih. Mereka udah mikirin jauh banget Iya, gak sih? mereka udah mikirin masa depannya mau kayak gimana, cita-citanya mau jadi apa, dan mereka udah berusaha sejak dini, dan ya mereka keren sih. Tapi kalian berdua yakin dengan cita-cita kalian bakal seperti itu atau kalian mungkin kayak bakal atau mungkin kalian kayak lomba-lomba ini tuh cuma sebagai batu loncatan kalian terhadap sesuatu gitu? Ya sebagai bantuan aja sih, bantuan aja. Soalnya cita-cita aku beda sih. Bukan jadi apa tuh? Aku pengennya jadi itu air traffic controller yang menavigasi pilot gitu kan. Iya. Oh iya iya. Kalau kamu? Kalau aku sih cita-citanya sih pengen jadi tentara ya. Jadi karate juga buat prestasi buat masuk tentara juga. Keren sih. Keren. Semoga tercapai ya. Semoga tercapai. Tapi kayak gimana ya kalau misalnya saya juga mengikuti ekskul gitu kan. Terus juga saya punya cita-cita sendiri sama ya pokoknya apa ya kayak punya kemauan lah. Tapi sampai sekarang ini tiba-tiba sekarang kayak motivasi saya itu habis gitu. Jadi saya malas kadang kalau misalkan ngelakuin sesuatu karena motivasi saya ini udah habis. Kira-kira nih kalian ada nggak sih kayak motivasi kalau misalnya kalian lagi males banget ngelakuin hal itu? Kalau motivasi buat aku selalu ngomong kalau lagi males, jangan gini dong. Kalau mau ngeraih sesuatu kan pasti harus ngakuin sesuatu, nggak bisa diem aja. Jadi kayak kamu harus berusaha lawan males biar kamu bisa ngeraih apa yang kamu mau. Kalau Florin gimana? Kalau aku sih karena di karate aku itu ada senior yang jadi angkatan udara, jadi aku tuh kalau lagi males tuh suka kayak keinget dia gitu loh, keren banget dia udah jadi angkatan udara gitu. Aku jadinya pengen juga kayak dia. Dari komunitas juga berarti udah baik ya kayak gitu ya kalau Florin ya. Iya. Tapi di sekitar kalian itu ambisinya mirip kalian apa gimana? Maksudnya kayak kalau saya sendiri kan lingkungan saya itu ambisinya nggak terlalu sekuat saya ya. Maksudnya bukan saya narsistik atau gimana ya, tapi saya kadang males karena lingkungan saya tuh nggak seambisi saya. Atau kalian kayak gimana? Misalnya kayak lingkungan kalian juga support banget atau ambisi banget gitu maksudnya? Kalau aku syukurnya sih pada support ya, keluarga, temen, guru. Jadi kayak nambah semangat gitu. Kalau aku juga sama sih kayak dia, banyak yang support juga dari teman, keluarga gitu. Jadi aku termotivasi lah gitu. Bisa nggak sih kalian ceritain satu momen paling kayak berkesan banget sama hidup kalian gitu? Momen aku paling berkesan yang waktu itu dipanggil ke depan buat iniin prestasi sih. Kayak ada rasa bangga sendiri gitu, semua orang tahu gitu apa yang udah aku raih gitu, jadi kayak nggak sia-sia aja sih sebenarnya. Kalau Florin? Kalau aku sih waktu menang O2SN tingkat nasional waktu itu pas SD itu juara 3. Nah, terus kayak pas dipanggil ke depan tuh di sekolah jadi kayak bangga banget gitu bisa juara 3. Latihannya segila apa sih maksud gue kayak buat ngemenangin hal itu pasti latihannya parah banget dong ya nggak sih? Iya, waktu itu sampai ngedrop badan sakit-sakit sih. Kayak Florin juga pernah kayak gitu nggak kayak latihannya sampai kayak ngedrop gitu? Iya pernah sih pernah. Pernah ya? Iya. Tapi kalau semakin kalian kayak apa ya kayak kalian kan semakin banyak nih kan apa namanya prestasinya pasti tekanan juga masih banyak gak sih? Iya, banyak banget sih. Tekanan banyak banget guys. Gimana sih kalian ngadepin tekanan itu gitu? Apalagi kayak Gen Z ini dengan apa terkenal dengan
mental isunya ya nggak sih? Iya. Maksud gue kayak gimana sih cara ngadepin kalian gitu dengan tekanan-tekanan kali itu? Cuman apa ya, percaya diri aja sih, nggak usah dengerin orang lain, karena kan yang tahu tujuan kita itu kita sendiri. Jadi kayak nggak usah dengerin orang lain, fokus ke diri lain aja, ke kita sendiri maksudnya. Kalau aku sih gak terlalu pikirin omongan orang lain ya, karena aku emang orangnya cuek aja gitu. Cuek. Iya. Apa lagi ya? Tapi kalau misalnya kalian ngelakuin kayak gini terus, kalian emang gak jenuh ya? Maksudnya kayak tiap hari latihan yang sama terus menerus, kayak terus-terusan gitu. Pernah nggak sih kayak jenuh gitu? Pernah sih, sampai waktu itu sebelum daftar audition kayak pernah sih berhenti latihan kayak sebulanan gitu, karena kayak capek, males juga gitu kan. Cuman habis itu pas ada kabar O2SN daftar, ya udah jadi giat lagi. Kalau aku sih pernah sih jenuh, tapi aku ngelawan itu semua biar cita-cita aku juga tercapai kan. Jadinya aku ya lawan aja rasa malesnya gitu. Jadi plan selanjutnya apa nih? Maksud gue gitu loh, kayak plan selanjutnya kalian nih apa nih buat kehidupan kalian? Kalian kan masih kelas 7 kan? Iya, ini masih panjang banget tuh. Panjang banget Iya. kan sih? Kehidupannya gimana tuh? Kalau aku sih lebih meraih yang lebih baik. Kalau kemarin kan cuma mungkin sampai kecamatan, mungkin nanti bisa sampai nasional gitu kan. Lebih tinggi aja gitu yang dicapai. Kalau Kalau aku sih ya apa ya, paling pengen buat masuk ke SMA kan harus pakai prestasi juga ya. Nah jadi aku pengen tuh ntar bisa sampai tingkat nasional atau internasional kalau bisa. bagus juga ya. Iya, bagus banget sih, udah punya plannya sendiri buat masa depannya gitu. Patut dicontoh banget sih ya, memotivasi diri kita sendiri. Bakal bangga, tapi gue bakal keep silent aja sih, soalnya percuma juga sih kalau misalnya kita ngebanggain hal itu sih. Kayak masa depan kan ada yang tahu ya. Iya, Jadi, iya sih. maksudnya kayak kalau misalnya kita sombong sekarang, takutnya di masa depan bakal keterbalikan. Iya. Jadi kalau misalnya dari yang tadi kita omongin, berarti lu ini kayak tipe, kalian ini tipe kayak yang pantang menyerah sama dedikasinya pasti kuat ya. Orang tua kalian neken nggak sih ke kalian sebenarnya kayak untuk hal-hal kayak gitu? Maksudnya ini sedikit privacy ya, tapi kalau nggak dijawab gak apa-apa, tapi kalau mau jawab juga nggak apa-apa maksud gue. Ada sih kadang, cuman ya untuk mengejar prestasi itu pasti ada tekanannya, kayak harus ini harus itu. Cuman itu juga jadi motivasi juga sih, kayak harus ini karena kan itu kemauan mereka. Jadi mungkin kita bisa ngebanggain mereka kalau kita mencapai apa yang mereka mau. Jadi motivasi ya. Ya, keren banget sih. Kalau aku nggak ada sih, paling cuma kayak suruh latihan doang. Berarti supportful ya. Iya. Bentuk support orang tua ke kalian tuh kayak gimana sih maksudnya? Kalau aku selalu ditemenin latihannya, dianterin, terus nggak pulang, kayak nemenin, ngeliatin, support gitu, kayak ayo semangat gini gitu lah. Florin? Kalau aku sih sama sih, ditungguin juga pas lagi latihan, terus juga kadang suka ngasih kayak video teknik-teknik itu buat dipelajari gitu. Berarti support sistemnya kuat banget ya. Iya, Kuat banget, kan keren sih. banget sih. Ya bagus Iya, sih kalau iya. misalnya komunitasnya kayak gitu, karena kalau misalnya lingkungan kalian bagus pasti alirannya juga pasti bakal bagus kan sih. Iya, udah lingkungannya bagus, orang tuanya mendukung, anaknya semangat, ya kenapa enggak gitu nggak sih? Iya. Ya mungkin gimana ya, kalau kalian, berarti kalian ini tipe, ini agak melenceng ya dari OSN, nggak apa-apa kan? Tipe apa, kalian ini extrovert apa introvert? Jujur introvert sih. Introvert. Kalau Florin? Sama aku juga introvert. Introvert ya. Tapi kalian keren loh, kalian introvert gini masih bisa buat ikut-ikut lomba dan bersosialisasi banyak pasti ya. Kalau itu kan pasti harus keluar dari zona nyaman berarti ya kalian. Iya, keren sih. Kalau Sarah? Lebih ke ambivert. Ambivert. Iya. Ambivert Oh. tuh extrovert. Iya, Introvert. extrovert campur itu. Oh. Iya. Kalau lo sendiri gimana?
Kalau gua ambivert juga, extrovert introvert. Masa iya sih? Samain deh. Oke. Apa lagi ya kira-kira yang bisa kita bahas tentang kehidupan mereka lagi nih? Mungkin ini nggak sih, kalian kan latihannya sering banget nih, tapi kalian di sekolah tuh dapat nilai yang bagus juga kan? Jadi gimana sih manajemen waktu kalian untuk membagi waktunya gitu? Gimana sih bisa sampai menang dua-duanya gitu loh? Maksudnya di akademiknya iya, non akademiknya iya, itu gimana sih caranya? Tips and triknya dong. Kalau aku emang udah ada waktunya sih. Kalau siang itu buat latihan, kalau malam ya buat tugas ngerjain PR, belajar ya gitu sih. Jadi kayak udah ada Manajemen waktunya Iya. ya, keren banget sih. Kalau Florin gimana? Kalau aku sih dari sore sampai malam biasanya aku latihan. Nah, abis pulang latihan nih biasanya aku cuman ngerjain PR doang sih, nggak belajar apa lagi. Tapi kalian capek nggak sih nih kayak gini, kalian ngejar banget gitu kan, dan juga lumayan semacam dituntut orang tua kalau yang mau Ira ya. Jadi gimana sih kalian sebenarnya, capek nggak sih atau pengen berhenti nggak sih sebenarnya? capek sih pasti ya, karena semua orang kan ada limitnya sendiri ya. Cuman balik ke goals lagi, karena itu kan dicapainya nggak cuma-cuma gitu ya, harus ada perjuangan di baliknya gitu. Kalau Florin jadi gimana nih? Jujur capek sih, kayak harus latihan terus ntar juga sekolah juga kan. Tapi kadang kalau misalnya mau berhenti tuh pasti ada aja motivasinya gitu buat terus tetap latihan. Soalnya sayang juga ya, udah kalian udah jauh banget, soalnya sayang banget kalau diberhentiin sampai sini aja tuh sayang banget. Terus kalau misalnya kehidupan rutinitas kalian kayak gini, cara kalian nikmatin hidup tuh kayak gimana sih maksudnya? Iya, Kayak bener sih. gue gak bisa sih kalau kayak Kayaknya gitu sih. bakal stres banget Gua nggak sih bisa ya. sih kayak Iya, gitu iya sih. bener sih. Gimana sih? Kayaknya kalian juga positive vibes banget lah, gimana Iya, sih? maksudnya kayak Kayak gak ada stres-stresnya gitu loh mukanya. Ya pasti ada sih stres, cuman nggak perlu ditunjukin juga, karena kan ya buat apa, karena ya Iya sih. ya udah sih. Kalau stres ya udah coba aja tenangin pikiran, ngapain aja ya, pokoknya jangan sampai stres sih sebenarnya, karena ngaruh juga kan kalau stres ke pemikiran atau ke fisik gitu kan. Jadi ya kalau enjoy life aja lah gitu. jadi kalau buat lu itu lu nikmatin hidup dengan cara seperti itu. Iya. Iya, jadi lu nikmat gitu dengan cara seperti itu. Berarti emang udah ambisius banget ya ini Moira ya. Keren banget sih. Kalau Florin gimana? Iya, Cara Kalau nikmatin aku hidup. sih kadang kalau waktu hari Minggu kadang suka jalan sama teman, karena itu kan satu-satunya hari libur kan. Iya. Karena aku dari Senin sampai Sabtu latihan terus, jadinya cuma Minggu doang yang libur. Jadi kayak nikmatin hidupnya pas minggu doang gitu. Iya. Pas minggu doang. Iya. Saya sendiri sih setiap hari juga bisa. Oke, jadi kayaknya itu aja sih untuk podcast pertama kita ya. Iya, tapi tunggu nih, sebelum ditutup minta kata-kata dong buat Sobat Seven nih, gimana sih? Apa nih kata-katanya? Spill dong buat penyemangat Sobat Seven, gimana? Kalau versi aku, kalian tuh semangat terus, jangan menyerah. Karena kan kalian butuh usaha buat mencapai apa yang kalian mau. Kalau kalian plannya nggak berhasil, ya udah ganti plannya, jangan ganti goalsnya. Terus jangan lupa mencoba, karena kan kita nggak tahu apa jawabannya kalau kita belum mencoba. Tuh. Kalau Florin? Ya buat Sobat Seven jangan pernah menyerah, walaupun kalian selalu gagal pasti akan ada keberhasilan. Jangan lupa buat terus berdoa gitu. Oke, itu aja berarti dari podcast pertama kami. Say hi ke itu penonton mungkin bisa. Bye bye. Thank you.